Pernah nggak sih kalian lagi di kelas atau lagi nongkrong, terus tiba-tiba ada orang baru yang kalian pikir, eh kok enak ya kita ajak ngobrol? Atau ada juga yang baru ngomong sebentar, kita langsung mikir nih, kayaknya aku nggak klik deh nih sama orang ini. Nah, kita sering banget kan ngalamin hal yang kayak gitu. Tapi jarang banget nih kita mikir kenapa ya bisa kayak gitu. Padahal ada penjelasan psikologisnya loh, dan bukan cuma soal cocok-cocokan semata. Nah, di video kali ini aku bakal bahas nih kenapa kita bisa tertarik sama seseorang, kenapa kita bisa dekat, kenapa hubungan bisa bertahan, dan kenapa kadang ya udah gitu selesai aja. Yuk kita lanjut. Yang pertama, apa itu atraksi interpersonal? Atraksi interpersonal itu bukan cuma soal romantis. Lebih luasnya lagi, perasaan nyaman, tertarik, cocok, atau ingin dekat dengan seseorang. Baik itu ke teman, rekan belajar, partner organisasi, atau orang yang baru kita kenal. Menurut Birne, kita bakal cenderung suka sama orang yang mirip dengan kita. Sedangkan menurut Montoya dan Horton, atraksi itu adalah evaluasi kita. Apakah kita ngelihat dia secara positif? Apakah kita ngelihat dia sebagai orang yang negatif? Nah, apa aja sih faktor-faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal? Yang pertama, ada kesamaan. Kalau sama-sama suka kopi susu, berarti kita langsung akrab. Kalau sama-sama suka frekuensi yang humor, itu berarti kita langsung lengket. Nah, kesamaan itu bikin kita ngerasa kayak, wah ini orang gue banget ya, gitu. Yang kedua, lagi stres. Pas lagi down, kita cenderung lebih cepat nih tertarik sama orang yang mau dengerin kita. Kadang kita cuma temenin ngobrol sedikit aja, itu kita udah langsung ngerasa nyaman. Yang ketiga, itu ada harga diri rendah. Orang yang self-esteemnya rendah sering kali nyari tempat aman. Ketika ada seseorang yang perhatian ke dia, mereka jadi gampang ngerasa terikat atau langsung nyaman. Yang keempat, ada isolasi sosial. Orang yang jarang berinteraksi bisa lebih gampang dekat dengan orang pertama yang bikin dia merasa diterima. Ada juga nih faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama, ada daya tarik fisik. Ini tuh lebih ke soal first impression kita ke orang itu. Bukan harus good looking ya, tapi secara psikologisnya itu tampilan dari kita itu mempengaruhi persepsi awal kita ke seseorang. Yang kedua, ganjaran atau reward. Kita suka sama orang yang bikin hari kita enak. Entah itu orang yang lucu, care, atau bikin suasana lebih ringan. Yang ketiga, keakraban. Biasa kita sering ketemu, lalu kita makin kenal. Setelah kita makin kenal, berarti biasanya kita langsung makin dekat. Makanya teman sekelas atau teman tongkrongan biasanya jadi lebih gampang untuk akrab. Yang keempat, ada kedekatan atau proximity, yang dimana lebih gampang dekat sama orang yang tinggal atau sering berada di sekitar kita. Yang kelima, ada kompetensi, yang dimana orang yang kompeten itu biasanya lebih menarik. Entah itu yang jago presentasi, entah itu yang pinter berkomunikasi, atau entah itu yang punya skill dalam bidang tertentu. Biasanya tuh bikin kita jadi makin respect ke dia. Selanjutnya ada pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Kalau misalnya kita suka sama seseorang, berarti komunikasi kita jadi lebih lancar. Nah, kita lebih sabar, terus juga kita lebih bisa memahami dan bisa lebih positif. Kalau misalnya kita nggak suka, berarti dia senyum aja tuh kita bisa mikir atau bisa tafsirin, ah pasti nih orang ada maunya nih. Artinya, atraksi interpersonal ikut menentukan bagaimana kita membaca pesan atau merespon orang lain. Selanjutnya tuh ada hubungan interpersonal, yang dimana hubungan interpersonal itu adalah
Hubungan yang bikin dua orang bisa saling terbuka, bisa saling nyaman, dan bisa efektif dalam komunikasi. Semakin baik hubungannya, maka semakin juga gampang untuk memahami satu sama lain. Ada juga loh teori-teori hubungan interpersonal. Yang pertama, itu ada model pertukaran sosial. Bayangin, hubungan itu kayak bisnis kecil-kecilan. Ada untung, ada rugi, ada standar, ada evaluasi. Kalau misalnya untungnya lebih banyak dari ruginya, berarti hubungan itu bakalan berlanjut. Begitu pula sebaliknya. Gitu. Yang kedua, itu ada model peranan. Kita semua pasti punya peran. Ada ekspektasi, ada tuntutan, dan skill untuk memainkan peran itu. Kalau misalnya peran itu nggak jalan, berarti hubungan itu ikut kacau atau ikut berantakan. Yang ketiga, ada model permainan. Eric Berne bilang orang tuh kadang berinteraksi dengan mode parent, adult, and child. Jadi didefinisikan kayak gini, ada yang suka ngatur-ngatur itu biasa disebut parent. Ada yang rasional, itu biasa disebut adult. Dan ada yang baperan, biasa itu disebut child. Yang keempat, ada mode interaksional. Hubungan itu ibaratnya itu sistem. Kalau satu bagian error, yang lain pasti bisa ikut error juga. Tapi, sistem ini tuh nyari keseimbangan yang baru. Selanjutnya, kita masuk ke tahap-tahap hubungan interpersonal. Yang pertama, itu ada pembentukan. Nah, pembentukan ini adalah fase kenalan, fase awal yang dimana mulai dari ngobrol-ngobrol pendek, terus kita ngelihat gestur dia seperti apa, terus kita ngelihat vibes dia kayak gimana. Nah, biasanya kesan pertama ini sering dipengaruhi dari ekspresi, terus dari intonasi, dia bicara gimana, terus dari cara dia berdiri. Nah, hal-hal kecil kayak gitu ternyata itu juga punya pengaruh besar. Makanya kita harus melewati fase kenalan dulu. Kedua, ada peneguhan. Nah, biasanya ini tuh udah mulai stabil. Nah, di peneguhan ini tuh ada 4 hal penting. Yang pertama ada keakraban. Nah, keakraban ini bukan cuma soal ngobrol, tapi adanya saling rasa ngerti. Ada rasa paham gitu. Bukan cuma karena kita sering bareng nih, tapi kita ngerti kapan harus bareng dan kapan harus kita ngasih ruang untuk orang itu. Nah, di tahap ini biasanya mulai muncul hal-hal yang kayak gini. Yang pertama itu ada kita lebih berani cerita hal yang lebih personal, lebih terbuka lagi gitu. Dan yang kedua, kita mulai tahu nih kebiasaan kecil satu sama lain. Baru nih, kita muncul rasa percaya yang lebih dalam. Nah, tapi keakraban ini tuh harus seimbang. Kalau satu orang terlalu dekat, sementara yang lain masih belum siap untuk dekat, hubungan bisa jadi canggung. Makanya, penting buat saling baca situasi. Yang kedua, itu ada kontrol yang seimbang. Di dalam peneguhan, itu kontrol ini soal siapa yang ngambil peran dan siapa yang memimpin. Dalam hubungan yang sehat, kontrol itu sifatnya fleksibel. Kadang kita memimpin, kadang juga kita ngikutin. Jadi harus balance, harus seimbang. Coba nih bayangin kalau misalnya hubungan yang salah satu pihaknya terlalu dominan. Ada yang suka ngatur, dari cara ngomong sampai kapan harus jawab chat, pasti kalian ngerasa capek kan? Nah, di sisi lain, hubungan yang terlalu pasif juga bakalan bikin kita bingung. Kayak kita pasti mikir, aku harus ngapain ya? Kamu sebenarnya tuh maunya apa sih? Gitu. Jadi, inti dari kontrol yang seimbang ini adalah keseimbangan, yang dimana bukan siapa yang lebih kuat. Terus ada respon yang sesuai. Ini tuh simple tapi penting banget. Kalau ada teman cerita hal yang serius tapi kita jawab pakai candaan, pasti hati dia hancur. Karena kita tuh nganggapnya hal yang sepele, padahal mungkin bagi dia lagi penting atau lagi serius kayak gitu. Atau misalnya kalau kita lagi curhat, tapi dia malah bilang, "Oh, cuma gitu doang." Oh, ya udah kayak gitu. Pasti ngerasa di hati kita tuh sakit kan? Padahal tuh kita lagi pengen banget nih nanggepin sesuai apa yang kita mau. Nah,
Ketepatan respon itu bikin kita ngerasa dimengerti. Kalau vibes kita lagi sedih, orang itu bakalan nangkep kalau ya kita lagi sedih gitu. Tapi kalau misalnya vibe kita pengen bercanda, ya pasti dia ikut santai, ikut bercanda juga. Nah, respon yang tepat bikin hubungan makin hangat dan bikin dua orang jadi lebih nyaman untuk saling terbuka. Selanjutnya ada nada emosional yang pas. Yang dimana nada emosional itu semacam warna dalam percakapan, jadi berwarna. Kadang orang ngomong baik-baik, tapi intonasinya dingin gitu, jadi nganggepnya kita cuek. Atau ngomongnya benar, tapi nadanya nyakitin atau keras gitu. Nah, hubungan yang sehat itu punya intonasi yang selaras atau tone yang selaras. Kalau lawan bicara kita lagi sedih, kita memperhalus suara. Kalau misalnya lagi happy, kita boleh heboh dikit. Yang penting adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan emosi orang lain. Nah, tanpa keselarasan nada emosional, komunikasi tuh bakalan kerasa jauh. Kayak ngobrol tapi tuh hambar aja gitu, kosong. Jadi, peneguhan hubungan itu sebenarnya soal keseimbangan. Nah, keseimbangan kedekatan, entah itu keseimbangan peran, entah itu keseimbangan respon, dan entah itu keseimbangan emosi. Kalau misalnya 4 hal ini berjalan baik, hubungan bakalan jadi lebih kuat, lebih stabil, dan bikin dua orang ngerasa aman satu sama lain. Selanjutnya itu yang ketiga ada pemutusan, yang dimana hubungan kadang selesai karena kompetisi, karena terlalu dominasi, saling menyalahkan, terus juga kadang sengaja mancing emosi atau beda value. Selanjutnya ada juga nih faktor-faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal, yaitu ada 3 hal utama. Yang pertama ada trust atau percaya, yang dimana kita tuh yakin bahwa orang itu aman untuk kita. Yang kedua ada supportive atau dukungan. Nah, dalam komunikasi itu berarti terasa aman dan gak ngerasa tuh kita dihakimin atau dijudge. Yang ketiga ada openness, yang artinya itu keterbukaan. Kita mau denger dan nerima pendapat orang lain. Nah, jadi itu dia pembahasan lengkap tentang atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Ternyata banyak banget ya faktor yang mempengaruhi kenapa kita bisa tertarik sama seseorang, kenapa kita bisa dekat, dan kenapa hubungan bisa bertahan atau bisa berakhir. Semoga video ini bikin kalian lebih peka dan lebih ngerti dinamika hubungan yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya.